Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di Jejak Pemikir bersama saya Dipi Kurnia. Yang pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu tokoh pemikir Islam dari Timur Tengah yang gagasannya begitu besar dan juga fenomenal. Yang mana gagasannya ini melampaui zamannya teman-teman. Dan sampai hari ini gagasan-gagasan yang dikemukakannya itu sangat masih relevan teman-teman. Dia adalah Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, seorang ekonom, seorang politisi, dan juga tokoh yang sering disebut sebagai bapak sosiolog dunia. Ibnu Khaldun ini lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi, yang mana sepanjang hidupnya ia tidak hanya belajar, tetapi juga mengalami langsung dunia politik yang penuh dengan konflik. Ia berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, mulai dari Tunisia, Maroko, Spanyol, Aljazair, dan juga hingga pada akhirnya Mesir, teman-teman. Dan seluruh pengalamannya itu membentuk satu cara pandangnya terhadap masyarakat dan juga negara, teman-teman. Dari perjalanan panjang tersebut, lahirlah karya yang begitu fenomenal. Lahirlah buku yang begitu sangat bagus sekali, teman-teman. Judulnya itu Muqaddimah, yang mana ini adalah buku yang dianggap sampai hari ini salah satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah, teman-teman. Salah satu gagasan Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah pandangannya bahwa negara itu seperti makhluk hidup. Menurutnya, sebuah negara itu lahir, tumbuh, mencapai puncak kejayaan, kemudian menua, dan akhirnya runtuh. Menariknya, ia menyebutnya bahwa rata-rata umur sebuah negara itu kurang lebih 120 tahun. Yang mana ini menjadi 3 fase, teman-teman. Di awal berdirinya negara biasanya memiliki solidaritas yang kuat atau asobiah yang tinggi. Pada fase ini, masyarakat hidup sangat sederhana, bersatu dan berjuang untuk kemajuan bersama, teman-teman. Ketika negara mulai maju dan makmur, muncullah fase di mana kejayaan dan stabilitas meningkat, ekonomi berkembang, kehidupan menjadi lebih nyaman, teman-teman. Akan tetapi, justru di masa ini kekuatan as-saubiyah ini mulai melemah, teman-teman. Generasi yang lahir di tengah-tengah yang tidak merasakan perjuangan para pendiri negara, teman-teman, pada saat itu. Kemudian lambat laun mereka lebih fokus pada kenyamanan pribadi daripada kepentingan bersama, teman-teman. Ketika negara memasuki fase kemunduran, elit para penguasa ini mulai berada berpoya-poya, ya istilahnya hanya mengutamakan kesenangan-kesenangan pribadi, teman-teman. Dimana pada masa ini pajak begitu meningkat, biaya, dan untuk tentunya ini bukan untuk negara tapi untuk biaya hidup dan gaya hidup yang begitu mewah, teman-teman. Sementara keadilan semakin hilang, teman-teman. Dalam kondisi seperti ini, tekanan di luar baik dalam konflik, istilahnya, negara pada akhirnya ini akan mengalami titik kehancuran, teman-teman. Karena para elit politik ini sudah tidak mementingkan lagi negara, tapi sudah mementingkan lagi pada dirinya sendiri dan mengutamakan kemewahan-kemewahan untuk kesenangan pribadi, teman-teman. Jadi jauh daripada keadilan untuk masyarakat, dan akhirnya negara ini akan hancur. Selain itu juga Ibnu Khaldun juga memperkenalkan sebuah konsep umran, yaitu peradaban manusia, teman-teman. Ia membagi menjadi menjadi 2, yaitu ada masyarakat kota dan juga masyarakat desa, teman-teman. Dimana masyarakat desa ini hidupnya ini sederhana, teman-teman. Gitu. Serta masyarakat kota yang lebih lebih maju, teman-teman. Masyarakat kota itu perbedaannya dengan masyarakat desa itu lebih jauh lagi meningkat secara sosio-ekonomi dan lain sebagainya, gitu, teman-teman. Dan masyarakat desa ini bergerak daripada tentunya kesederhanaan menuju, dan di dalam ciri-cirinya masyarakat desa ini mengutamakan kebersamaan, solidaritasnya begitu kuat, teman-teman. Dan masyarakat kota, sementara masyarakat kota ini berbeda dengan masyarakat desa, teman-teman. Di mana masyarakat kota ini cenderung lebih individualistik, teman-teman. Hanya
mengutamakan kepentingan pribadi, akan tetapi surplus ekonomi di kota itu lebih maju daripada di pedesaan gitu. Yang mana kemudian pemikiran-pemikiran daripada Ibnu Khaldun ini mencerminkan bahwa yang sangat relevan hari ini, bahwa pemikiran Ibnu Khaldun melihat di negara kita hari ini yang terjadi bahwa negara ini akan kurang lebih umurnya 120 tahun teman-teman. Kita lihat dengan fenomena Indonesia hari ini, bahwa kita umur negara Indonesia sejak merdeka ini sudah berada di 80 tahun, yang artinya 40 tahun kalau kita merujuk pada ramalan dari apa yang disampaikan Ibnu Khaldun, tentunya kita akan berada pada fase mulai kehancuran. Dan kita melihat bagaimana elit hari ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kemewahan pribadi, yang tentunya kepentingan rakyat ini diabaikan. Dan ini sangat sekali sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun mengenai pemikiran-pemikiran tentang berdirinya sebuah negara. Dan kalau dilihat secara hari ini, realitas hari ini di negara kita Indonesia teman-teman, ini sangat sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Ibnu Khaldun dari beberapa tahun atau ratus tahun sebelum hari ini Indonesia merdeka teman-teman. Yang tentunya ini menjadi PR kita bersama, bahwasannya pemikiran Ibnu Khaldun ini perlu kita pelajari untuk bagaimana melihat realitas apa yang terjadi di Indonesia hari ini, yang kemudian kita bisa memperbaikinya melalui apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Bagaimana kemudian asobiah ini, kekuatan solidaritas ini bisa menjadi pengaruh dan memunculkan satu kemajuan bagi sebuah bangsa teman-teman. Bukan pada sifatnya yang para elit politik, yang seperti elit politik hari ini yang terus mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat hari ini teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, bahwasannya pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun ini sangat relevan menurut saya untuk kita pelajari hari ini teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk ikuti terus konten-konten saya mengenai membahas tentang pemikiran-pemikiran politik Islam yang memang gagasan-gagasannya ini sangat relevan untuk melihat bagaimana dinamika-dinamika yang terjadi di negara kita hari ini. Dan salah satu pembuktiannya itu adalah ciri-ciri negara yang disampaikan, ciri-ciri negara yang akan hancur yang tadi disampaikan oleh Ibnu Khaldun, dan kita lihat di Indonesia hari ini, dan itu sudah ciri-cirinya sudah ada di Indonesia. Maka kita harus berhati-hati dan mewaspadai akan hal itu. Tentunya kita harus menjadi satu agen of control dan agen of change untuk bagaimana menjadi agen perubahan teman-teman. Maka untuk itu saya harapkan teman-teman untuk mengikuti terus konten-konten saya mengenai pemikiran-pemikiran politik Islam. Dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.